Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ansor. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5, bab 3, iman kepada Nabi dan Rasul. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Kata Nabi berasal dari bahasa Arab yang artinya pembawa berita. Nabi adalah seorang pembawa berita dari Allah yang membawa risalah atau ajaran dari Allah. Namun ia tidak wajib mendakwahkan kepada umatnya. Sementara kata Rasul juga berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan. Rasul adalah seorang utusan Allah kepada umat tertentu dengan membawa pesan atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disampaikan kepada umatnya. Seorang nabi belum tentu seorang rasul, namun seorang rasul pastilah ia seorang nabi. Jumlah nabi dan rasul yang tahu secara pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang wajib kita ketahui berjumlah 25 nabi dan rasul. Anak-anak, iman kepada Rasul adalah percaya dan yakin bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridainya. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Ajaran yang dibawanya sesuai dengan kondisi umat manusia saat beliau diutus sampai akhir zaman nanti. Ajaran Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran-ajaran atau syariat-syariat nabi dan rasul yang diutus sebelumnya. Kita sebagai umatnya wajib taat dan patuh kepada segala perintah Allah dan Rasulullah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Anak-anak, wujud keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah dapat dipraktikkan dengan dua cara, yaitu satu, menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah, taat dengan menjalankan semua hal yang diperintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, meneladani ketaatan, sikap, dan perilaku terpuji para Nabi dan Rasul Allah. Tuntunan untuk meneladani dan menaati apa yang Nabi dan Rasulullah perintahkan semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bila kita meneladani dan menaati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, tentu Allah dan Rasulnya akan menyayangi kita, bukan? Tidakkah kalian ingin disayang oleh Allah dan Rasulnya? Kelak kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah kita memahami tentang iman kepada Nabi dan Rasul, mari kita mengenal nama-nama para Nabi dan Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan segala urusan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Ghafir ayat 78. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak menceritakan seluruh nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hanya Allah sajalah yang mengetahui jumlah dan siapa-siapa saja nabi dan rasul yang pernah diutus sebelum Nabi Muhammad. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian pada halaman 30. Kalian bisa lihat nama-nama para nabi dan rasul Allah. Ada 25 nabi dan rasul yang nama-namanya tertera pada halaman 30 tersebut. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, demikian itulah nama-nama para nabi dan rasul. Silakan kalian hafalkan nama-nama para nabi dan rasul tersebut. Insya Allah kecintaan kita kepada nabi dan rasul akan menjadikan kita manusia-manusia yang lebih baik dan dicintai Allah serta diridhoinya. Akhirnya kita sampai di akhir pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan. Namun sebelum kita tutup, Bapak perlu ingatkan bahwa ada tugas di Google Form yang sudah Bapak siapkan. Silahkan klik link yang sudah dibagikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.